Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi seputar General English. Pada kesempatan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang networks, ya, jaringan. Nah, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu how many types of network are there? Ada berapa banyak jaringan yang ada? Nah, di sini ada beberapa kriteria tentang jaringan. Yang pertama yaitu berkaitan tentang wilayah geografis. Ada 4. Yang pertama PANs atau Personal Area Networks, di mana merupakan jaringan untuk wilayah pribadi, mencakup laptop, handphone ataupun PDA, ya. Kemudian yang kedua ada LANs, Local Area Networks, ini mencakup gedung. Kemudian yang ketiga ada MANs, Metropolitan Area Networks, ya, merupakan jaringan wilayah metropolitan, ini mencakup sebuah kampus atau sebuah kota. Dan yang terakhir ada WANs, Wide Area Networks, atau jaringan wilayah yang lebih luas, ya, ini mencakup sebuah negara ataupun sebuah benua. Berikutnya yang kedua, kriteria tentang jaringan yang kaitan tentang arsitektur. Ya, di sini dalam sebuah jaringan client server, ya, dalam sebuah jaringan client server, sebuah komputer ini bertindak sebagai servernya dan menyimpan serta mendistribusikan atau menyalurkan informasi, ya, ke dalam atau kepada klien lain, ya. Sedangkan jaringan yang berupa peer to peer, ya, atau dari rekan satu dengan rekan lainnya, ini dimana memiliki kemampuan yang sama, ya, yaitu sekedar men-sharing atau membagi files, dan juga dimana perangkat-perangkat nya bisa terhubung tanpa memperoleh komputer server yang berbeda. Situ, ya. Kemudian dilihat dari kriteria topologi atau layout penempatan, ya. Di sini ada yang namanya jaringan yang disebut bus, di mana jaringan bus ini semua komputer bisa terhubung melalui kabel utama, ya, yang kita sebut bus. Sedangkan ada juga yang namanya jaringan star. Ya, jaringan star ini semua data akan mengalir atau melewati menuju yang namanya central hub, ya. Oke. Yaitu sebuah common connection point, ya. Point yang koneksi secara umum, ya, terhadap seperangkat dalam sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya jaringan cincin, ya, di mana semua device, ya, terhubung, semua perangkat terhubung ke yang lainnya, ke semua perangkat saling terhubung, ya, dalam sebuah cincin yang terus berkesinambungan, ya, seperti itu. Oke, itu yang namanya ring network. Tadi ada star network dan juga bus network. Kemudian yang terakhir ada yang namanya jaringan protokol. Nah, jaringan protokol ini merupakan sebuah bahasa ataupun seperangkat aturan di mana komputer ini bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Ya, jaringan tersebut menggunakan protokol-protokol yang berbeda. Misalkan sebagai contoh, internetnya menggunakan TCP atau IP, ya. Itulah beberapa kriteria jaringan yang berbeda. Kemudian di sini kira-kira apa yang harus saya install? Di sini bagaimana saya bisa menginstal router modem yang berupa kabel, ya. Nah, modem router yang berupa kabel ini merupakan seperangkat yang menghubungkan komputer
ataupun menghubungkan LAN yang home ke internet. Ya, ini yang menggunakan kabel. Oke, jadi seperangkat yang menghubungkan komputer ataupun LAN ke internet. Caranya di sini colokan atau masukkan satu ujung kabel telepon secara langsung ke dalam soket telepon, ya. Kemudian ujung yang lainnya ke dalam port ADSL yang ada di router, ya. Setelah itu colokan lagi satu ujung kabel Ethernet, ya, salah satu ujung kabel Ethernet ke dalam port jaringan komputer kita, dan ujung yang lainnya ke dalam port Ethernet pada router. Setelah itu nyalakan komputer, kemudian setting dan juga konfigurasikan, ya. Di routernya nanti akan kita setting, kemudian kita hanya akan perlu menginput beberapa parameter. Sebagai contoh, misalkan mengisi nama ISP ataupun nomor telepon situ, ya. Nah, catatan di sini biasanya sebuah router memiliki beberapa port Ethernet sehingga kita bisa menghubungkan beberapa PC ke router lewat kabel Ethernet tersebut, ya. Nah, jika sudah punya hubnya ataupun switch connecting LAN-nya, maka kita hanya perlu satu kabel untuk bisa menghubungkan hub ke routernya, seperti itu, ya. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa masuk ke dalam Internet Service Provider atau ISP. Nah, kita hanya perlu mengetik username dan password, ya. Sekalinya kita online, maka kita bisa dapat emailnya, mencari informasi di web, kemudian mencari kata-kata IT yang ada di kamus, ya. Kita juga bisa mencoba software-software yang baru, ya, dan mendaftar di RSSP, newsletter ataupun yang lainnya, ya. Setelah kita memakai kebutuhan yang ada, ya, internet yang kita butuhkan, maka jangan lupa kita untuk meng-off-kan setelah kita memakai internet, ya. Ya, kita juga harus tahu bahwa ketika kita sudah menggunakan internet atau menghubungkan komputer kita dengan internet, maka kita akan memiliki risiko terkena virus komputer kita, ya, ataupun terkena serangan hacker yang mungkin bisa merusak sistem komputer kita ataupun mencari data-data rahasia kita, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat di sini ada apa itu wireless networking, ya, apa itu jaringan wireless, ya. Nah, sedangkan kalau jaringan yang menggunakan kabel ini dihubungkan dengan kabel Ethernet, ya, ataupun saluran telepon dan juga kabel serat fiber, ya, atau kabel serat optik yang berkecepatan tinggi, ya. Sedangkan jaringan network ini menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, seperti gelombang radio untuk bisa mengirim data, ya. Nah, berikut adalah jenis jaringan wireless yang utama. Yang pertama ada satelit, ya. Ini merupakan jaringan wireless untuk jarak jauh, ya. Kemudian ada wireless untuk jaringan WiMAX, ini disebut WiMAX ini untuk jaringan yang WiFi hotspot, menghubungkan WiFi hotspot, ya. Kemudian ada WiFi, ini untuk jaringan internet menggunakan wireless dengan jarak yang sedang. Kemudian ada jaringan wireless Bluetooth, ini untuk jarak yang pendek, dan yang terakhir ada GSM untuk handphone atau telepon, ya. Nah, yang kelima, kira-kira apa yang harus kita butuhkan atau apa yang kita butuhkan untuk bisa memasang LAN wireless di rumah
atau LAN wireless rumahan. Ya, kita hanya membutuhkan komputer yang yang dilengkapi dengan adapter wireless ataupun wireless card, kartu wireless. Kemudian juga ada wireless access point atau wireless routernya, dan juga membutuhkan broadband internet connection. Itu yang harus kita butuhkan ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira mana yang lebih baik? Apakah kita menggunakan LAN yang berkabel ataupun yang tanpa kabel atau wireless? Nah, kalau LAN yang berkabel atau yang menggunakan kabel ini lebih sulit untuk diinstal. Namun harganya lebih murah, lebih cepat, dan lebih bisa dipercaya. Nah, sedangkan jaringan nirkabel atau wireless ini kadang-kadang bisa bergerak, ya, bisa berpindah-pindah. Kemudian juga bergelombang seperti itu ya. Kemudian dari satu akses point ke akses point yang lain. Namun jaringan wireless ini juga kurang aman serta mudah terganggu. Ya, itu kelemahan dari wireless networks. Dan juga LAN yang berkabel. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada semacam latihan ya. Nanti di sini bisa dikerjakan, ada sekitar 8 pertanyaan. Pilihannya ada memilih satu jawaban yang tepat atau yang benar dari 3 pilihan. Ada 8 pertanyaan. Ya, kira-kira mana yang cocok ya. Oke, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan 8 soal dengan memilih salah satu dari 3 pilihan. Oke, terima kasih untuk penjelasan tentang networks. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.